Hujan turun tanpa ampun malam itu. Aku berdiri di depan rumah megah yang selama ini kusebut istana. Menggendong bayiku yang menggigil kedinginan, tanpa uang, tanpa ponsel, tanpa kendaraan. Pintu gerbang ditutup tepat di wajahku. Suamiku memilih wanita lain. Ibu mertuaku menyebutku gelandangan. Mereka menghina aku. Mereka mengusirku. Padahal satu hal yang tidak mereka tahu. Rumah itu, mobil itu, bahkan perabot mahal yang mereka banggakan. Semua adalah milikku. Dan malam itu adalah awal kehancuran mereka sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini terinspirasi berdasarkan kisah nyata. Nama, tempat dan karakter telah diubah demi menjaga privasi semua pihak. Segala bentuk kesamaan dan kejadian sebenarnya hanya kebetulan semata. Tonton sampai selesai karena sangat menguras emosi. Jangan lupa juga tekan tombol like dan subscribe. Baiklah, begini ceritanya. Pagi itu, matahari bahkan belum benar-benar menampakkan wajahnya, tetapi punggung Dina rasanya sudah mau patah. Suara tangisan anakku Rian yang baru berusia 6 bulan menggema di seluruh penjuru rumah mewah berlantai 2 ini. Aku buru-buru mematikan kompor, mengelap tangan yang basah oleh air cucian piring ke dasterku yang sudah kusam, lalu berlari kecil menaiki tangga marmer yang dingin menuju kamar. Rumah ini megah, terlalu megah untuk dihuni oleh 3 orang dewasa dan 1 bayi. Lantainya terbuat dari marmer impor, lampu gantung kristal menghiasi ruang tamu, dan perabotannya serba jati ukiran Jepara. Orang-orang yang lewat di depan pagar tinggi rumah kami pasti berpikir bahwa penghuninya hidup bak raja dan ratu. Tapi nyatanya di dalam istana ini, aku tak lebih dari seorang upik abu yang tak tahu diri. Dina, itu anakmu nangis terus. Kamu ini ngapain aja sih di dapur? Urus dulu anakmu. Berisik tahu. Teriakan melengking itu datang dari kamar sebelah, kamar ibu mertuaku. Suaranya menusuk telinga membuat jantungku berdegup lebih kencang. Bukan karena kaget, tapi karena rasa takut yang sudah menjadi makanan sehari-hari. Aku mempercepat langkah, masuk ke kamar, dan segera menggendong Rian yang wajahnya sudah memerah karena menangis. SSST, sayang, maaf ya, ibu tadi lagi masak bubur buat kamu, bisikku sambil menimang-nimang tubuh mungilnya. Aroma minyak telon bercampur dengan bau bawang dari bajuku. Aku meringis pelan. Dulu sebelum menikah, aku tidak pernah membayangkan hidupku akan seperti ini. Setelah Rian tenang dan kembali tertidur, aku tidak bisa beristirahat. Jam dinding menunjukkan pukul 6 pagi. Mas Bimo, suamiku, harus berangkat kerja pukul 7 dan ibu mertuaku, Ibu Ratna, biasanya meminta sarapan tersedia tepat pukul 6.30. Aku meletakkan Rian perlahan di boks bayinya lalu kembali berlari ke dapur. Di dapur aku berperang dengan waktu, menggoreng nasi, menyeduh kopi hitam tanpa ampas kesukaan ibu, dan menyiapkan baju kerja Mas Bimo yang sudah kusetrika licin semalam. Tidak ada asisten rumah tangga di rumah seluas 500 meter persegi ini. Alasannya, kata ibu, menantu yang baik itu harus bisa mengurus rumah sendiri. Kalau pakai pembantu nanti kamu jadi malas. Padahal aku tahu alasan sebenarnya bukan itu. Pukul 6.30 tepat, Mas Bimo dan ibu duduk di meja makan. Mas Bimo tampak gagah dengan kemeja kerjanya yang mahal, dan ibu sudah rapi dengan baju terusan batiknya lengkap dengan bedak tebal dan lipstik merah menyala. Ibu memang sangat menjaga penampilan. Berbeda jauh denganku yang rambutnya hanya dijepit asal-asalan. Nasi goreng lagi? Ibu menatap piringnya dengan tatapan meremehkan. Sendoknya mengaduk-aduk nasi itu seolah sedang mencari kotoran di dalamnya. Kamu ini nggak kreatif banget sih, Din. Kemarin soto, sekarang nasi goreng. Bimo itu kerjanya keras, butuh gizi yang bagus. Kalau makannya begini terus, gimana dia mau naik jabatan? Aku menunduk, meremas ujung dasterku di bawah meja. Maaf, Bu. Tadi tukang sayur kesiangan, jadi Dina cuma sempat masak yang ada di kulkas. Alasan saja, cibir ibu sambil menyuapkan nasi ke mulutnya dengan enggan. Lihat tuh si Bimo kurusan, kan itu karena istrinya nggak becus ngurus makan. Aku melirik Mas Bimo, berharap dia membela, tapi suamiku itu hanya diam, sibuk dengan ponselnya sambil sesekali menyeruput kopi. Dia tidak menatapku sama sekali. Hatiku perih. Dulu Bimo yang kukenal adalah laki-laki yang hangat dan penuh perhatian.
Tapi sejak kami pindah ke rumah ini dan tinggal bersama ibunya, dia berubah menjadi sosok yang dingin dan penakut. Mas, nanti pulang jam berapa? Tanyaku pelan mencoba membuka percakapan. Biasa, jangan tunggu aku. Mungkin lembur? Jawabnya singkat tanpa menoleh. Dina, ibu tiba-tiba memotong, meletakkan sendoknya dengan kasar hingga menimbulkan bunyi berdenting. Nanti siang ada arisan ibu-ibu komplek di sini. Kamu harus siapkan semuanya. Rumah harus bersih, kinclong. Jangan sampai ada debu sedikit pun. Dan ingat, suguhannya harus yang pantas. Jangan bikin malu ibu. Iya, Bu, jawabku patuh. Nanti Dina siapkan. Dan satu lagi, ibu menatapku dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan tatapan jijik. Nanti pas tamu datang, kamu di belakang saja atau kalau mau keluar, ganti baju yang benar. Jangan pakai daster rombeng begitu, bikin sakit mata. Mas Bimo akhirnya mengangkat kepalanya. Bu, jangan keras-keras gitulah sama Dina. Aku sedikit lega mendengarnya, tapi kalimat ibu selanjutnya langsung mematahkan harapanku. Loh, ibu kan bicara fakta, Bim. Kamu lihat istri kamu itu kucel, bau dapur. Kamu itu manajer lo, Bim, punya rumah gedong, mobil bagus, masa istrinya kayak pembantu. Harusnya dia sadar diri, beruntung banget bisa dinikahi kamu yang kaya raya begini. Mas Bimo terdiam lagi. Dia melirikku sekilas dengan tatapan bersalah, tapi kemudian kembali menunduk. Ya sudah, aku berangkat dulu, katanya sambil bangkit berdiri mencium tangan ibunya, lalu berjalan keluar tanpa mencium keningku seperti dulu. Hatiku terasa hampa, ditinggalkan sendiri di antara kemewahan yang terasa seperti sangkar. Siang harinya, rumah sudah ramai. Ibu-ibu sosialita komplek dengan tas-tas bermerek dan perhiasan emas yang bergemerincing memenuhi ruang tamu. Aku sudah membersihkan seluruh rumah hingga lantai marmer itu bisa dipakai untuk bercermin. Kue-kue mahal dan minuman segar sudah tersaji rapi di meja. Aku memilih berdiam diri di dapur, menggendong Rian yang sedang bangun. Namun, suara tawa dan obrolan mereka terdengar jelas sampai ke belakang. Jeng Ratna, rumahnya ini loh, makin lama makin cantik saja. Puji Bu Sinta, tetangga sebelah yang suaminya pejabat. Perabotan baru lagi ya? Itu vas bunganya kristal asli kan? Aku mendengar suara ibu tertawa renyah. Tawa yang dibuat-buat penuh kebanggaan. Ah, Jeng Sinta bisa saja. Iya, itu Bimo yang belikan kemarin pas pulang dinas dari luar kota. Anak itu memang paling tahu selera ibunya. Katanya biar rumahnya makin berkelas sesuai sama penghuninya. Duh, beruntung banget ya punya anak kayak Nak Bimo, sahut ibu-ibu yang lain. Sudah ganteng, sukses, sayang sama orang tua lagi. Jarang lo ada anak laki-laki yang sukses di usia muda, bisa beli rumah segede ini cash. Mobilnya juga gonta-ganti. Iya dong, suara ibu makin meninggi. Bimo itu kan kerja keras dari nol. Dia itu pintar, ulet, makanya bisa sukses begini. Beda sama, ibu menggantung kalimatnya, tapi aku tahu persis arah pembicaraannya. Omong-omong menantunya mana? Jeng? Kok enggak kelihatan? Tanya seseorang. Jantungku berdegup kencang. Aku ingin sekali tetap bersembunyi. Tapi tiba-tiba Rian menangis kencang. Suaranya memecah tawa mereka di ruang tamu. Mau tidak mau, aku harus keluar untuk mengambil air hangat di dispenser ruang tengah untuk membuat susu, karena dispenser dapur sedang rusak. Dengan langkah ragu, aku keluar sambil menggendong Rian. Seketika semua mata tertuju padaku. Aku mengenakan daster batik yang agak bagusan menurutku, tapi tetap saja terlihat kebanting dengan pakaian glamor ibu-ibu itu. Ini Dina, kata ibu dengan nada yang tiba-tiba berubah dingin. Dina, itu anaknya didiamkan dong. Berisik, ganggu orang ngobrol saja. Aku tersenyum canggung pada tamu-tamu itu. Maaf, Bu. Rian haus. Bu Sinta menatapku iba atau mungkin meremehkan. Aku tak bisa membedakannya. Dina kok kurusan? Enggak pernah dandan sekarang? Sayang loh. Suaminya kan kaya. Masa istrinya enggak perawatan? Ibu langsung menyambar sebelum aku sempat menjawab. Dia MAH memang begitu orangnya, Jeng. Sudah saya kasih uang buat ke salon, buat beli baju bagus, tapi enggak mau. Katanya lebih nyaman begini.
Susah memang kalau mentalnya bukan mental orang kaya. Beda kasta. Darahku mendidih mendengar kebohongan itu. Kapan ibu memberiku uang? Uang belanja saja dijatah pas-pasan. Bahkan seringkali aku harus memakai uang tabunganku sendiri untuk membeli popok rian. Tapi aku hanya diam. Aku menunduk, menelan ludah yang terasa pahit. Ya ampun, Jeng Ratna sabar banget ya punya menantu kayak gitu. Timpal ibu yang lain sambil berbisik, tapi cukup keras untuk kudengar. Padahal Nak Bimo itu high quality banget loh sama yang modelan begini. Pasti Dina ini beruntung banget. Kayak menang lotre masuk ke keluarga Jeng Ratna. Ya begitulah, ibu mengibaskan kipas tangannya dengan gaya angkuh. Namanya juga jodoh, kadang enggak masuk akal. Bimo itu terlalu baik. Kasihan mungkin sama Dina. Dina kan dari keluarga biasa saja, enggak bawa harta apa-apa pas nikah. Datang ke sini cuma bawa badan. Untung anak saya baik hati mau nampung. Air mataku rasanya sudah di pelupuk mata. Kata-kata, numpang, dan tak bawa harta, itu bagaikan sembilu yang mengiris hatiku perlahan. Mereka tidak tahu, tidak ada satupun dari mereka yang tahu kebenarannya. Aku mempercepat langkahku kembali ke dapur setelah mengambil air. Di balik tembok pembatas, aku menyandarkan punggungku sambil memeluk Rian erat-erat. Dadaku sesak. Ingin rasanya aku berteriak di depan muka mereka semua. Ingin kukatakan bahwa rumah mewah tempat mereka duduk, sofa kulit yang mereka duduki, dan mobil yang terparkir di garasi semuanya bukan milik Bimo. Bimo tidak kaya raya seperti yang ibunya banggakan. Bimo hanyalah karyawan level menengah dengan gaji yang habis untuk membayar cicilan kartu kredit ibunya yang hedon. Tapi aku teringat wajah memelas Bimo malam itu saat dia bersimpuh di kakiku. Din, tolong aku. Ibuku punya penyakit jantung. Dia nggak boleh stres. Biarkan dia bangga punya anak sukses. Tolong jangan bilang kalau semua ini dari ayahmu. Biar ini jadi rahasia kita. Aku janji akan kerja keras buat gantiin semuanya. Demi kehormatan suami yang kucintai, aku memilih menjadi bisu. Aku biarkan diriku diinjak-injak, dihina sebagai menantu tak tahu diri yang menumpang hidup. Padahal akulah pemilik sah istana ini. Namun sore itu saat mendengar tawa ibu mertua yang semakin keras menjelek-jelekan namaku, aku mulai bertanya-tanya, sampai kapan aku kuat bertahan dalam sandiwara menyakitkan ini. Malam semakin larut, namun mataku sulit terpejam. Di sampingku, Mas Bimo sudah mendengkur halus, kelelahan setelah seharian bekerja. Atau setidaknya itu yang dia katakan. Aku menatap langit-langit kamar yang tinggi dengan ornamen gipsum yang rumit. Kamar ini luas, ber-AC dingin, dan kasurnya sangat empuk. Tapi entah kenapa, rasanya seperti tidur di atas paku. Pikiranku melayang ke kejadian 2 tahun lalu. Hari di mana ayah menyerahkan kunci rumah ini padaku. Seminggu sebelum pernikahanku dengan Bimo. Dina, kata ayah waktu itu dengan suara baritonnya yang khas. Ayah adalah pensiunan jenderal bintang 2 yang kemudian beralih menjadi pengusaha properti sukses. Wajahnya tegas, tapi matanya selalu teduh saat menatapku, putri satu-satunya. Ini hadiah pernikahan dari ayah. Ayah tidak mau kamu hidup susah. Rumah ini dan 1 mobil Pajero di garasi semuanya untukmu. Aku ingat betapa terharunya aku saat itu. Terima kasih, Yah, tapi ini terlalu mewah. Mas Bimo pasti... Bimo tidak perlu merasa rendah diri, potong ayah bijak. Ayah tahu dia lelaki baik, pekerja keras. Meski berasal dari keluarga sederhana, ini bukan untuk merendahkan dia, tapi fasilitas untuk cucu ayah nanti. Cuma 1 pesan ayah, sertifikat ini sementara masih atas nama ayah. Biar aman, nanti kalau pernikahan kalian sudah stabil 5 tahun, ayah balik nama ke kamu. Saat itu, Bimo menangis haru. Dia memeluk kakinya, ayah, berjanji akan menjagaku dan menjaga amanah ini. Tapi janji itu perlahan luntur, terkikis oleh egonya sendiri dan tuntutan gaya hidup ibunya. Awal petaka itu dimulai sebulan setelah menikah. Ibu Ratna yang sebelumnya tinggal di rumah kontrakan kecil. Kami ajak tinggal bersama karena Bimo adalah anak tunggal. Saat pertama kali menginjakan kaki di sini, mata ibu berbinar tamak. Dia berkeliling rumah sambil meraba setiap furnitur, seolah tak percaya. Bimo, kamu hebat sekali, nak, seru ibu waktu itu sambil memeluk Bimo.
Ibu nggak nyangka tabungan kamu sebanyak ini sampai bisa beli rumah semewah ini. Ibu bangga sekali. Saat itu aku hendak membuka mulut untuk meluruskan bahwa ini pemberian ayahku. Tapi Bimo meremas tanganku kuat-kuat. Matanya memohon. Iya, Bu. Ini hasil kerja keras Bimo buat Ibu dan Dina, jawab Bimo berbohong. Sejak saat itu, satu kebohongan melahirkan kebohongan lainnya. Mobil Pajero pemberian ayah diakui sebagai mobil yang dibeli Bimo dengan tunai. Perabotan yang dikirim ayah diakui sebagai barang yang dipesan Bimo. Bimo menciptakan citra dirinya sebagai pengusaha muda sukses atau eksekutif bergaji fantastis di depan ibunya. Padahal jabatannya hanya supervisor biasa dengan gaji UMR plus sedikit tunjangan. Aku menghela napas panjang, memiringkan tubuh menghadap Bimo yang sedang tidur. Wajahnya terlihat lelah. Sebenarnya aku kasihan padanya. Dia terjebak dalam ekspektasi ibunya sendiri. Gaji Bimo setiap bulan sebenarnya cukup untuk hidup sederhana. Tapi karena ibunya merasa anaknya orang kaya, gaya hidup ibu jadi gila-gilaan. Arisan berlian, belanja tas branded, mentraktir teman-temannya di restoran mahal. Dan siapa yang menanggung itu semua? Kartu kredit Bimo atau lebih parahnya seringkali Bimo meminjam uang padaku. Uang dari tabungan yang dikirim ayah setiap bulan untuk menutupi tagihan-tagihan itu. Mas, bisikku pelan meski tahu dia takkan dengar. Sampai kapan kita begini? Keesokan paginya, drama kembali terjadi. Saat aku sedang menjemur pakaian Rian di halaman belakang, aku mendengar suara ibu berteriak memanggil Bimo di ruang tengah. Bimo, sini sebentar. Aku mengintip dari balik pintu kaca. Ibu sedang memegang sebuah amplop surat tagihan. Wajahnya tampak bingung bercampur kesal. Bimo yang baru selesai mandi keluar dengan handuk masih melilit di leher. Ada apa, Bu? Ini apa? Surat dari bank. Katanya pembayaran kartu kredit kamu gagal bulan lalu. Kok bisa gagal? Kamu kan uangnya banyak? Tanya ibu sambil menyodorkan surat itu. Wajah Bimo pucat pasi. Dia menyambar surat itu dengan cepat. Ini salah sistem banknya, Bu. Biasa error. Nanti Bimo urus. Uang Bimo ada kok. Aman. Cuma kemarin lagi dipindah ke deposito, jadi belum ke debit otomatis. Bimo berbohong lagi. Sangat lancar tanpa kedip. Padahal aku tahu saldo di rekeningnya kosong melompong. Semalam dia baru saja minta transferan 2 juta dariku untuk pegangan bensin dan makan siang. Ibu tampak lega. Senyumnya kembali merekah. Syukurlah, ibu kaget kirain anak ibu bangkrut. Bim, omong-omong, lusa kan Tante Sari ulang tahun. Ibu mau belikan kado tas yang mereknya sama kayak punya Bu Sinta. Harganya murah kok, cuma 5 juta, lagi diskon. Nanti ibu gesek pakai kartu tambahan yang kamu kasih ya. 5 juta itu setara dengan jatah makan kami sebulan penuh. Aku melihat jakun Bimo naik turun menelan ludah. Keringat dingin mulai muncul di pelipisnya. Ya, Bu, boleh. Tapi apa nggak sebaiknya kado yang biasa aja? Kita kan lagi perlu nabung buat apa sih? Potong ibu cepat. Nadanya meninggi. Kamu pelit amat sama ibu sendiri. Ingat ya, Bim. Surga itu di telapak kaki ibu. Kamu sukses begini juga karena doa ibu. Masa buat nyenengin ibu sedikit aja perhitungan? Lihat tuh istri kamu nggak kerja, cuma ongkang-kang kaki di rumah. Kamu kasih makan enak terus. Giliran ibu minta tas satu aja susah. Nama aku dibawa-bawa lagi. Selalu begitu. Aku dijadikan kambing hitam kemalasan dan beban. Padahal akulah yang sering menutupi lubang keuangan rumah tangga ini, secara diam-diam agar Bimo tidak malu. Bimo tampak terpojok. Dia melirik ke arah pintu belakang. Mungkin menyadari aku sedang menguping. Iya, Bu. Iya. Nanti Bimo transfer atau ibu pakai aja kartunya. Jangan marah-marah dong, nanti tensinya naik. Nah, gitu dong. Itu baru anak ibu yang berbakti. Seru ibu girang sambil menepuk pipi Bimo. Aku lemas mendengarnya. 5 juta lagi akan melayang demi gengsi. Nanti malam pasti Bimo akan datang padaku dengan wajah memelas. Meminta aku menelepon ayah untuk minta tambahan uang dengan alasan keperluan Rian atau servis mobil. Malam harinya setelah makan malam yang sunyi, aku memberanikan diri bicara pada Bimo di dalam kamar.
Mas, kamu janjiin ibu tas 5 juta? Tanya kutut Depon. Bimo yang sedang melepas dasi tersentak. Dia menghela napas kasar lalu membanting dasinya ke kasur. Kamu nguping? Aku nggak sengaja dengar. Mas. Suara ibu keras banget. Mas, kita ini nggak punya uang segitu. Gaji mas bulan ini sudah habis buat bayar cicilan mobil yang padahal mobil itu sudah lunas dari ayah. Tapi mas gadaikan BPKB-nya diam-diam buat modal bisnis teman mas yang bodong itu. Kalimatku meluncur deras menumpahkan kekesalan yang kupendam. Ya, Bimo pernah menggadaikan BPKB mobil pemberian ayah tanpa sepengetahuanku untuk investasi bodong. Sekarang kami harus membayar cicilannya setiap bulan. Seolah-olah kami sedang mencicil mobil baru. Dina, bisa kecilin suara kamu nggak? Desis Bimo sambil melotot menunjuk ke arah pintu kamar. Kalau ibu dengar gimana? Biar ibu dengar, Mas. Biar ibu tahu kalau anaknya ini bukan konglomerat. Biar ibu berhenti menuntut yang aneh-aneh. Aku capek, Mas. Aku capek dihina terus, dibilang numpang, dibilang miskin. Padahal aku yang nombokin gaya hidup kalian. Cukup, bentak Bimo. Wajahnya merah padam, tapi bukan karena marah yang berwibawa, melainkan marah karena ketakutan. Dia mencengkeram bahuku. Kamu mau bunuh ibuku? Hah? Kamu tahu dia punya jantung? Kalau dia tahu kenyataannya, dia bisa syok, bisa mati. Kamu mau tanggung jawab? Selalu itu senjatanya. Penyakit jantung ibu, senjata yang ampuh untuk membungkamku. Terus solusinya apa, Mas? Mau pakai uang siapa buat beli tas itu? Tantangku dengan mata berkaca-kaca. Bimo melepaskan cengkeramannya lalu duduk lemas di tepi kasur. Bahunya turun. Sosok gagah yang tadi pagi berangkat kerja kini terlihat seperti balon yang kempes. Dia menelungkupkan wajahnya di kedua tangan. Aku nggak tahu, Din. Tolong aku sekali ini aja. Kamu masih punya simpanan dari ayahmu, kan? Pinjam dulu. Bulan depan aku dapat bonus. Aku ganti. Aku menatap suamiku dengan pandangan nanar. Bonus. Kata itu sudah puluhan kali kudengar dan tak pernah terwujud. Mas, itu uang buat imunisasi Rian dan keperluan darurat. Din, tolonglah. Bimo menatapku, matanya basah. Aku malu kalau harus tarik omongan di depan ibu. Aku gak mau ibu kecewa. Ibu tuh bangga banget sama aku. Jangan hancurkan kebahagiaan dia di masa tuanya. Hening menyelimuti kamar kami, hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Sekali lagi aku kalah. Kalah oleh rasa kasihan yang bodoh dan kalah oleh manipulasi atas nama bakti anak. Baik, kataku dingin. Aku transfer. Tapi ingat, Mas, kebohongan itu seperti bangkai. Semakin lama kamu simpan, baunya akan semakin busuk. Dan saat ibu tahu nanti, rasa sakitnya akan jauh lebih parah daripada kalau kamu jujur sekarang. Bimo tidak menjawab. Dia hanya memelukku erat, membisikkan kata terima kasih berkali-kali. Tapi bagiku, pelukan itu tidak lagi terasa hangat. Itu adalah pelukan seorang pengecut yang berlindung di balik ketiak istrinya. Dan tanpa kami sadari, kebohongan ini justru membuat ibu semakin besar kepala. Dia merasa di atas angin, merasa anaknya adalah raja dunia dan aku hanyalah debu di bawah kakinya. Kesombongan ibu yang difasilitasi oleh Bimo inilah yang akhirnya membuka pintu bagi badai yang lebih besar. Badai bernama orang ketiga yang akan menghancurkan sisa-sisa kesabaranku. 1 minggu berlalu sejak insiden tas mewah yang dipaksakan itu, suasana rumah terasa semakin mencekam. Aku berusaha menjalani hari-hariku seperti biasa menjadi mesin otomatis yang menyapu, mengepel, memasak, dan mengurus Rian. Namun, ada firasat buruk yang terus menghantui seperti mendung gelap yang menggantung di langit-langit rumah ini. Menunggu waktu untuk menumpahkan badai. Sore itu hujan turun rintik-rintik, langit berwarna abu-abu pekat. Aku baru saja selesai memandikan Rian dan menidurkannya di kamar. Saat aku sedang melipat pakaian kering di ruang tengah, suara drum mobil Mas Bimo terdengar memasuki halaman. Tumben sekali dia pulang jam segini. Biasanya dia baru sampai rumah lewat pukul 9 malam dengan alasan lembur. Aku bergegas merapikan tumpukan baju dan berjalan menuju pintu depan untuk menyambutnya. Namun, langkahku terhenti tepat di ambang pintu.
Mas Bimo tidak sendiri. Dari kursi penumpang depan. Kursi yang seharusnya menjadi tempatku duduk turun seorang wanita. Dia tinggi, langsing, dan mengenakan pakaian kantor yang sangat modis. Blazer merah marun yang pas badan, rok span selutut yang memamerkan kakinya yang jenjang dan sepatu hak tinggi yang berbunyi, tok tok tok, penuh percaya diri saat menginjak lantai teras marmer kami. Rambutnya panjang bergelombang dicat warna coklat pirang yang berkilau. Wajahnya dipoles make up sempurna dengan lipstik merah yang senada dengan blazernya. Aroma parfum vanila yang manis dan menyengat langsung menusuk hidungku. Kontras sekali denganku yang hanya mengenakan daster katun rumahan yang warnanya sudah agak pudar, karena sering dicuci tanpa bedak dan rambut yang digelung asal-asalan dengan karet gelang. Mas, sapaku lirih mencoba menyembunyikan keterkejutanku. Mas Bimo tampak gugup. Dia tidak berani menatap mataku langsung. Din, ini kenalkan ini Siska, teman satu divisi di kantor. Kita ada proyek besar yang harus diselesaikan malam ini, deadline besok pagi. Jadi, aku ajak dia ngerjain di rumah biar lebih fokus daripada di kantor yang berisik. Siska tersenyum. Senyum yang sangat manis, tapi tidak mencapai matanya. Matanya menatapku dari atas ke bawah, seolah sedang menaksir harga pakaian yang kukenakan. Lalu ada kilatan geli yang meremehkan di sana. Halo, Mbak Dinaya. Salam kenal. Maaf ya ganggu malam-malam. Mas Bimo bilang rumahnya nyaman banget buat kerja, jadi saya nekat ikut. Suaranya manja, dibuat-buat agar terdengar renyah. Dia tidak mengulurkan tangan untuk bersalaman. Belum sempat aku menjawab, ibu mertua muncul dari kamarnya. Rupanya suara mobil dan parfum menyengat Siska telah memancingnya keluar. Bimo, sudah pulang. Nak? Loh, bawa tamu cantik siapa ini? Seru ibu dengan nada antusias yang jarang sekali kudengar jika beliau bicara padaku. Siska langsung beralih fokus. Seolah aku hanyalah patung pajangan di pintu. Dia melangkah mendekati ibu lalu mencium tangan ibu dengan takzim. Malam, Tante. Saya Siska, rekan kerjanya Mas Bimo. Wah, Tante Ratna. Mas Bimo sering cerita soal Tante. Katanya Tante awet muda. Ternyata beneran loh. Saya kira tadi kakaknya Mas Bimo. Hati wanita mana yang tidak melambung dipuji seperti itu? Wajah ibu langsung berbinar cerah. Senyumnya lebar sekali. Nak, Siska ini bisa saja. Masuk, nak. Jangan di teras, dingin. Siska tersenyum lebar sambil menyerahkan sebuah paper bag berlogo toko kue terkenal yang harganya selangit. Ini Tante ada sedikit buah tangan. CC Cake Premium katanya kesukaan Tante. Mas Bimo yang kasih tahu seleranya Tante. Ibu menerima bungkusan itu dengan mata berbinar. Ya ampun, repot-repot banget. Siska ini sudah cantik, sopan, perhatian lagi. Beda banget sama, ibu melirikku sekilas dengan ekor matanya lalu mendengus pelan. Sama orang yang gak peka di rumah ini. Dadaku sesak di depan orang asing. Ibu tak segan merendahkanku. Ayo duduk di sofa. Nak Siska. Dina, kamu ngapain bengong di situ? Buatkan minum. Tamu datang kok malah melongo. Bikin teh manis panas. Gulanya jangan banyak-banyak. Pakai cangkir yang set keramik Inggris ya. Jangan gelas bling biasa. Perintah ibu dengan nada ketus. Aku mengangguk pelan. Iya, Bu. Saat aku berjalan ke dapur, aku masih bisa mendengar percakapan mereka di ruang tamu. Suara tawa Siska yang renyah dan pujian bertubi-tubi dari ibu terdengar jelas. Duh, Nak Siska ini kerja apa jabatannya? Pasti hebat ya, kelihatan dari penampilannya berkelas. Saya asisten manajer, Tante. Kebetulan satu tim sama Mas Bimo. Ya, beginilah wanita karir, Tante harus selalu tampil prima. Kan kalau kucel nanti nggak percaya sama kita. Masa wanita bau dapur mau mimpin rapat? Jawab Siska diiringi tawa kecil. Benar itu, sahut ibu bersemangat. Coba ya. Andai semua wanita punya pemikiran maju kayak kamu. Enggak cuma ngandalin suami, malas-malasan di rumah pakai daster, bau bawang. Duh, kadang Tante malu kalau ada tamu. Air mataku menetes saat mengaduk gula dalam cangkir teh, bau bawang, bau dapur. Padahal bau inilah yang setiap hari menyiapkan makanan agar perut mereka kenyang.
Bau inilah yang memastikan kemeja Mas Bimo wangi dan licin. Aku membawa nampan berisi teh dan kue ke ruang tamu. Saat aku meletakkan cangkir di meja, Siska sedang duduk menyilang kaki di sebelah Mas Bimo. Jarak mereka terlalu dekat untuk ukuran rekan kerja. Lutut Siska sesekali menyentuh paha Bimo, dan suamiku itu tidak menghindar. Dia justru terlihat menikmati kedekatan itu. "Silakan diminum, Mbak," kataku pelan. "Makasih ya, Mbak," jawab Siska tanpa menoleh padaku. Matanya lekat menatap layar laptop Bimo sambil menunjuk sesuatu. "Mas, yang ini chartnya salah deh. Coba kamu geser." Tangannya yang lentik dengan kuku bercat merah menyentuh tangan Bimo yang memegang mouse. Ibu memperhatikan mereka dengan tatapan kagum. Seolah mereka adalah pasangan serasi. "Kalian ini cocok ya kalau kerja bareng. Sama-sama pintar, sama-sama good looking. Coba lihat serasi banget kayak di sinetron-sinetron orang kaya." Jantungku seperti diremas. Kalimat ibu bukan sekadar pujian polos. Itu adalah penghinaan tersirat untukku. Dan yang paling menyakitkan, Mas Bimo hanya tersenyum simpul mendengar ibunya berkata begitu. Dia tidak membantah, tidak pula membelaku. Malam itu mereka bekerja sampai larut. Tapi yang kudengar lebih banyak suara tawa dan obrolan santai daripada diskusi serius soal pekerjaan. Aku memilih mengurung diri di kamar bersama Rian mendekap anakku erat-erat. Firasatku mengatakan Siska bukan sekadar rekan kerja. Dia adalah ancaman nyata yang dibawa masuk sendiri oleh suamiku ke dalam istana rapuh ini. Dan yang lebih mengerikan, ibu mertuaku sepertinya justru membukakan pintu lebar-lebar untuk si pengganggu ini, hanya karena silau oleh penampilan luarnya yang glamor. Sejak kedatangan pertamanya malam itu, Siska menjadi tamu langganan di rumah kami. Awalnya seminggu sekali, lalu menjadi 2 kali, dan kini hampir setiap 2 hari sekali dia muncul dengan berbagai alasan. Mulai dari berkas tertinggal, minta tanda tangan Bimo sampai sekadar mampir membawakan martabak untuk ibu. Siska mulai bertingkah seolah dia adalah nyonya rumah kedua. Dia sudah hafal letak gelas, hafal jam tayang sinetron kesukaan ibu, bahkan berani menyuruhku mengambilkan ini itu. "Mbak Dina, tolong ambilin asbak dong," katanya suatu sore saat dia duduk santai di teras bersama Bimo dan ibu. "Mbak Dina, kopinya Mas Bimo kurang manis nih. Tolong tambahin gula dikit dong." Perintahnya di lain waktu tanpa rasa bersalah, sementara dia sendiri tetap duduk manis memamerkan tas barunya pada ibu. Bimo, suamiku itu, semakin berubah. Dia menjadi lebih pemarah padaku, tapi sangat lembut pada Siska. Di depan Siska, Bimo bersikap seolah dia adalah bos besar yang sangat berkuasa. Dan aku hanyalah bawahan yang tidak becus. Siska, dengan segala kelicikannya tahu betul bagaimana membelai ego Bimo. Dia memuji Bimo setinggi langit, membuat Bimo merasa menjadi raja. Hal yang tidak bisa kulakukan karena aku tahu siapa Bimo sebenarnya. Seorang pria yang hidup dalam kepalsuan. Aku merasa seperti robot, tak punya pilihan selain menuruti semua perintah, menelan setiap hinaan. Setiap hari, di rumah yang seharusnya menjadi istanaku, aku merasa semakin terasing, semakin tak berdaya. Firasat buruk itu terus menari-nari di benakku, seperti menanti kehancuran yang tak terhindarkan. Puncaknya terjadi pada hari Sabtu yang kelabu. Hari itu, ibu sedang pergi arisan. Di rumah hanya ada aku, Bimo, dan tentu saja Siska yang datang sejak pagi dengan alasan membantu Bimo menyusun presentasi. Aku sedang membersihkan ruang tamu, mengelap debu-debu di lemari pajangan kristal. Di sana tersimpan koleksi vas bunga dan piring hias mahal milik ayahku yang dulu beliau bawa dari luar negeri. Siska berjalan mondar-mandir di ruang tamu sambil menelepon. Suaranya sengaja dikeraskan. "Iya dong, Beb. Bimo kan emang hebat. Proyeknya gol terus. Nanti kita mau rayain makan malam di Hotel Bintang 5. Aku berusaha menulikan telinga, fokus pada kain lap di tanganku. Saat aku sedang berjinjit membersihkan rak bagian atas, Siska tiba-tiba mendekat. "Rajin banget si babu." Mbak Dina," bisiknya tajam tepat di telingaku saat dia lewat di belakangku. Aku terkejut dan menoleh. "Maksud Mbak Siska apa?" Siska tersenyum miring. Wajah cantiknya berubah menjadi menyeramkan saat tidak ada Bimo atau ibu. "Sadar diri dong. Kamu itu nggak pantas buat Bimo. Bimo itu butuh pendamping yang sepadan yang bisa diajak ke pesta bisnis.
Bukan upik abu kayak kamu. Lihat tuh Bimo. Dia lebih bahagia sama aku kan? Tolong jaga bicara, Mbak. Saya istri sahnya, jawabku gemetar menahan marah. Istri sah. Siska tertawa meremehkan. Istri sah yang cuma jadi beban. Bimo cerita semuanya kok. Kamu gak punya apa-apa. Rumah ini, mobil, semuanya hasil keringat Bimo. Kamu cuma numpang. Darahku mendidih. Bimo menceritakan kebohongan itu pada selingkuhannya juga. Itu tidak benar, seruku. Tiba-tiba Siska menyenggol lenganku dengan keras saat aku masih memegang sebuah vas bunga kristal bohemia berwarna biru laut, salah satu kesayangan ayah. Vas itu terlepas dari tanganku, menghantam lantai marmer dan hancur berkeping-keping. Suara pecahannya menggema ke seluruh ruangan. Siska seketika berteriak mundur dengan dramatis sambil menutup mulutnya. Aduh, Mbak Dina, kenapa dibanting? Detik berikutnya, Bimo berlari keluar dari ruang kerjanya. Wajahnya panik. Ada apa? Suara apa itu? Dia melihat pecahan kristal berserakan di lantai. Wajahnya memerah padam. Itu vas mahal. Bimo tahu harganya puluhan juta dan dia takut setengah mati kalau vas itu rusak, karena dia pikir itu aset berharga yang bisa dijual kalau dia kepepet. Dina, bentak Bimo. Kamu apakan vas itu? Belum sempat aku menjawab. Siska sudah mendahului dengan suara bergetar, akting menangis. Mas, aku tadi cuma bilang mau bantu dia elap-elap. Dia malah marah, bilang gak butuh bantuan pelakor. Terus dia banting vasnya ke arah aku. Untung aku gak kena, Mas. Aku terbelalak. Fitnah, Mas. Dia bohong. Dia yang nyenggol tangan aku. Cukup. Bimo menampar pipiku. Plak, duniaku serasa berhenti berputar. Pipiku panas, tapi hatiku jauh lebih perih. Ini pertama kalinya Bimo main tangan. Selama ini dia hanya verbal. Tapi hari ini, demi membela wanita lain, dia menampar. Aku memegangi pipiku, menatap Bimo dengan pandangan tak percaya. Air mata mulai mengalir deras. Mas, kamu pukul aku. Demi dia? Kamu yang keterlaluan, teriak Bimo. Telunjuknya mengarah ke mukaku. Kamu itu cemburuan enggak jelas. Siska itu tamu. Dia rekan kerjaku. Berani-beraninya kamu mau lempar barang mahal ke dia. Kalau dia luka, gimana? Kamu bisa ganti vas itu? Hah? Itu harganya lebih mahal dari harga diri kamu. Tepat saat itu, pintu depan terbuka. Ibu pulang. Beliau melihat kekacauan itu, pecahan beling, aku yang menangis memegangi pipi, dan Siska yang bersembunyi di balik punggung Bimo sambil sesenggukan palsu. Ya Allah, Gusti, ada apa ini? Vas kristal saya. Ibu menjerit histeris melihat koleksi kebanggaannya hancur. Dia langsung berlari melihat pecahan itu, seolah itu adalah anaknya yang mati. Dina banting vas itu, Bu. Dia ngamuk karena cemburu sama Siska. Lapor Bimo cepat mencari perlindungan pada ibunya. Ibu berdiri tegak, matanya menyalang menatapku. Tatapan itu penuh kebencian. Dasar perempuan kampung. Deso. Barang semahal ini kamu pecahkan cuma gara-gara cemburu buta. Kamu tahu enggak harganya berapa? Kamu kerja seumur hidup jadi pembantu juga enggak bakal bisa ganti. Bu, bukan Dina, Bu. Siska yang diam. Kamu, potong ibu kasar. Dia melangkah maju dan mendorong bahuku hingga aku terhuyung ke belakang. Kakiku menginjak pecahan kaca kecil. Perih, tapi aku tak merasakannya saking sakitnya hatiku. Dengar ya, Dina, desis ibu dengan suara rendah namun penuh racun. Saya sudah cukup sabar nampung kamu di sini. Kamu itu enggak becus masak, enggak becus urus suami. Sekarang malah ngerusak barang-barang berharga anak saya. Kalau bukan karena anakku yang baik hati mau mungut kamu jadi istri, kamu itu sudah jadi gelandangan di jalanan. Harusnya kamu nyembah suamimu, bukan malah ngelunjak. Siska tersenyum puas di balik punggung Bimo. Senyum kemenangan yang menjijikan. Aku menatap mereka bertiga. Suamiku, ibu mertuaku, dan wanita penggoda itu. Mereka berdiri di sana, di rumahku, di atas lantai marmer milikku, dikelilingi barang-barang pemberian ayahku.
Namun mereka memperlakukanku seperti sampah gelandangan. Gelandangan? Gumam lirih mengulang kata-kata ibu. Iya. Gelandangan, bentak ibu lagi. Mulai sekarang kamu sadar posisi. Minta maaf sama Siska. Cium tangannya. Bimo hanya diam. Membiarkan ibunya merendahkan istrinya sendiri serendah-rendahnya. Aku mengepalkan tangan yang gemetar. Aku tidak akan sudi mencium tangan wanita itu. Hari ini batas kesabaranku retak. Sama seperti vas bunga yang hancur di lantai itu, aku menatap Bimo lekat-lekat. Tatapan yang membuat Bimo sedikit gentar dan membuang muka. Aku tidak salah, kataku tegas. Meski suaraku parau. Dan aku tidak akan minta maaf pada pembohong. Kurang ajar. Ibu hendak menamparku juga. Tapi suara tangisan Rian yang meledak di kamar atas menghentikannya. Aku langsung berbalik, berlari menaiki tangga dengan kaki pincang karena luka pecahan kaca, meninggalkan mereka yang terus memaki-maki di bawah. Malam itu, langit seolah mengerti perasaan hatiku. Guntur menggelegar sahut-sahutan, diiringi hujan deras yang mengguyur bumi tanpa ampun. Di dalam kamar, aku memasukkan beberapa helai baju dan popok ke dalam tas bayi dengan tangan gemetar. Air mataku sudah kering, berganti dengan rasa sesak yang menghimpit dada. Setelah insiden vas bunga dan tamparan itu, aku tahu aku tidak bisa lagi tinggal diam. Harga diriku sudah diinjak-injak sampai rata dengan tanah. Tapi sebelum aku pergi, aku butuh kepastian. Aku butuh mendengar langsung dari mulut Bimo. Di mana posisiku sebenarnya dalam hidupnya? Aku menggendong Rian yang sudah tertidur pulas setelah lelah menangis. Dengan langkah pincang, kakiku yang terkena pecahan kaca masih terasa perih meski sudah kubalut plester seadanya. Aku turun ke lantai bawah. Di ruang tengah, pemandangan yang tersaji membuat darahku berdesir hebat. Bimo, ibu, dan Siska sedang duduk santai menonton televisi sambil menikmati martabak manis. Mereka tertawa-tawa seolah tidak terjadi apa-apa beberapa jam yang lalu. Seolah tidak ada hati istri yang baru saja dihancurkan. Mas Bimo, panggilku datar. Tawa mereka terhenti. 3 pasang mata menoleh ke arahku. Bimo tampak risih. Ibu menatap sinis dan Siska memasang wajah mengejek yang dibuat-buat takut. Mau apa lagi kamu? Tanya ibu ketus. Sudah memecahkan barang mahal, sekarang mau ganggu waktu santai kami. Aku mengabaikan ibu dan menatap lurus ke mata suamiku. Mas, aku mau bicara bertiga saja. Kamu, aku, dan Tuhan. Suruh mereka pergi sebentar. Heh, kamu ngusir ibu di rumah anak ibu sendiri? Bentak ibu mertua melotot garang. Bimo menghela napas kasar, meletakkan remote TV dengan membanting. Ada apa sih, Din? Bicara di sini saja. Enggak usah drama. Mas, wanita ini, aku menunjuk Siska. Dia sudah keterlaluan. Dia menghina aku di rumahku sendiri. Dia memfitnah aku. Dan kamu lebih percaya dia daripada istrimu yang sudah melahirkan anakmu. Aku tanya sekarang, Mas, siapa dia sebenarnya dan mau kamu apa? Siska langsung bergelayut manja di lengan Bimo. Wajahnya dibuat sendu. Mas, tuh kan? Mbak Dina mulai lagi. Padahal aku di sini cuma mau hibur Tante Ratna yang lagi sedih gara-gara vasnya pecah. Kok aku disalahin terus? Dina, bentak Bimo. Jaga mulutmu. Siska ini tamu terhormat. Tamu terhormat macam apa yang merendahkan tuan rumah? Mas, suaraku mulai meninggi, menahan isak. Aku istrimu, Mas. Kenapa kamu biarkan aku diperlakukan seperti sampah? Kamu lupa janji kamu sama ayahku. Mendengar kata ayah, wajah Bimo menegang. Tapi bukannya sadar, egonya yang rapuh justru tersentuh. Dia merasa terancam. Dia tidak suka diingatkan bahwa dia berhutang budi. Jangan bawa-bawa bapakmu. Sergah Bimo berdiri dari sofa dengan wajah merah padam. Kamu pikir karena bapakmu pernah bantu kita sedikit, kamu bisa seenaknya ngatur-ngatur aku? Aku ini kepala keluarga. Aku yang cari nafkah di sini. Rumah ini, mobil, semua hasil kerja keras aku. Aku ternganga. Kebohongan yang dia ucapkan berulang-ulang rupanya telah menjadi kebenaran di otaknya sendiri. Mas, kamu sadar nggak ngomong apa? Cukup.
potong ibu mertua sambil berdiri dan berkacak pinggang. Dia berjalan mendekatiku. Telunjuknya menuding-nuding wajahku. Perempuan tak tahu diri. Berani-beraninya kamu ngungkit-ngungkit harta di depan Bimo. Kamu itu datang ke sini cuma bawa badan. Bimo itu terlalu baik sudah ngasih kamu atap mewah, mobil bagus, makan enak. Kalau bukan karena anakku yang sukses ini, kamu dan anakmu itu sudah kelaparan. Bu, tolong sadar. Aku mencoba meraih tangan ibu, tapi ditepis kasar. Enggak usah pegang-pegang, teriak ibu. Sekarang saya muak lihat muka kamu. Kamu cuma bikin sial di rumah ini. Bikin ribut terus. Bikin anak saya stres. Mending kamu pergi. Pergi sana biar rumah ini adem. Aku menatap Bimo. Berharap dia mencegah ibunya. Mas, kamu diam saja? Ibu ngusir aku? Bimo membuang muka. Dia kembali duduk dan merangkul pinggang Siska. Mungkin ibu benar, Din. Kamu butuh waktu buat introspeksi diri. Kamu terlalu kekanak-kanakan. Pulanglah ke rumah orang tuamu dulu sampai kamu bisa bersikap lebih sopan sama ibuku dan tamuku. Hatiku hancur berkeping-keping. Bukan hanya retak, tapi hancur lebur menjadi debu. Suamiku sendiri mengusirku demi selingkuhannya. Baik, kataku dengan suara bergetar namun tegas. Aku akan pergi. Tapi ingat, Mas, saat aku melangkah keluar dari pintu itu, jangan harap aku akan kembali. Aku berbalik menuju meja dekat pintu masuk. Tempat kunci mobil Pajero itu tergeletak. Itu mobilku. Hadiah dari ayahku. Aku akan membawanya karena aku butuh kendaraan untuk membawa Rian di tengah hujan badai ini. Namun sebelum tanganku menyentuh kunci itu, tangan keriput ibu mertua lebih dulu menyambarnya. Mau ngapain kamu? Hardik ibu sambil menggenggam kunci itu erat-erat di dadanya. Itu kunci mobil saya, Bu. Saya mau pergi, jawabku. Mobil kamu? Ibu tertawa cempreng, tawa yang mengerikan. Mimpi. Bimo yang beli ini cash. Kamu gak punya hak seujung kuku pun atas mobil ini. Enak saja mau bawa kabur aset anakku. Tapi, Bu, itu pemberian. Maling teriak maling. Potong ibu. Dia mendorong tubuhku keras-keras ke arah pintu. Keluar kamu. Jalan kaki sana. Rasain gimana susahnya hidup tanpa fasilitas anakku. Bimo hanya diam menonton. Siska tersenyum sinis sambil berbisik pada Bimo. Bagus, Mas. Biar dia belajar mandiri. Jangan dimanjain terus. Bimo, itu mobil dari ayahku. Kamu tahu itu. Teriakku putus asa pada suamiku. Bimo menatapku dingin. Itu mobilku, Din. STNK ada di aku. Jangan ngaku-ngaku. Sudah sana pergi sebelum ibu makin marah. Aku didorong paksa oleh ibu hingga ke teras. Hujan tempias membasahi wajahku dan wajah Rian yang mulai terbangun dan menangis kaget. Pergi. Ibu mendorongku sekali lagi dengan sekuat tenaga tepat di ambang pintu pagar. Lantai teras yang licin karena hujan membuatku kehilangan keseimbangan. Aku terjatuh. Tubuhku menghantam paving blok yang keras dan basah. Secara refleks, aku memutar badan agar tidak menindih Rian. Punggung dan siku tanganku yang menghantam tanah. Sementara Rian selamat dalam dekapanku, menangis kencang karena guncangan itu. Rasa nyeri yang luar biasa menjalar dari pergelangan kakiku yang tadi sudah terluka. Sepertinya terkilir parah. Ya Tuhan, dari balik pagar, ibu mertua melempar tas bayi kecilku ke jalanan yang becek. Tuh, barang rongsokanmu. Jangan balik lagi kecuali kamu mau sujud di kaki saya. Blam, pintu gerbang besi yang tinggi itu ditutup kasar dari dalam. Bunyi kuncinya terdengar menyakitkan. Aku sendirian. Di tengah hujan deras, di atas aspal yang dingin dengan kaki yang tak bisa digerakkan, dan bayi yang menangis histeris. Aku memandang rumah megah itu. Rumah yang sertifikatnya tersimpan di brankas ayahku. Tapi kini pintunya tertutup bagiku. Bimo, lelaki yang kucintai, telah memilih menjadi penjahat demi gengsi dan ibunya. Dengan sisa tenaga, aku mencoba bangkit. Sakitnya luar biasa. Aku harus menyeret kakiku. Aku tidak membawa dompet. Ponselku tertinggal di atas nakas kamar. Karena tadi aku buru-buru mengemas baju Rian. Aku tidak punya uang sepeser pun.
Sabar ya, nak, sabar sayang, bisikku pada Rian di sela isak tangis yang bercampur air hujan. Ibu akan bawa kamu pergi. Kita cari tempat teduh. Aku mulai berjalan tertatih-tatih menjauhi rumah neraka itu. Setiap langkah adalah siksaan. Air hujan yang dingin menusuk tulang, tapi api kemarahan di dadaku mulai membara, menghangatkan tekadku untuk bertahan. Aku bersumpah air mata ini akan menjadi air mata terakhir yang jatuh untuk Bimo. Hujan belum juga reda. Jalanan komplek perumahan elit ini terasa begitu panjang dan sepi. Lampu-lampu jalan yang temaram memantul di aspal basah, menciptakan bayangan-bayangan yang menakutkan. Aku berjalan seperti orang gila. Rambutku basah kuyup menempel di wajah. Dasterku lengket di badan dan aku berjalan pincang. Sangat pincang. Kaki kananku bengkak. Setiap kali menapak rasanya seperti ditusuk ribuan jarum. Rian sudah berhenti menangis. Mungkin lelah atau mungkin kedinginan dalam dekapanku yang juga menggigil. Aku memeluknya seerat mungkin, berusaha menyalurkan sedikit kehangatan tubuhku yang tersisa, melindunginya dengan ujung jilbabku yang basah. Tahan ya, nak. Sebentar lagi kita sampai pos satpam depan. Nanti ibu pinjam telepon Pak Satpam. Gumamku meracau. Padahal pos satpam itu masih 2 kilometer lagi di gerbang utama komplek. Pikiranku melayang kemana-mana. Aku teringat wajah ayah. Wajah yang selalu tegas namun penuh kasih sayang. Aku teringat bagaimana ayah dulu melarangku menikah muda dengan Bimo. Bukan karena Bimo miskin, tapi karena ayah punya firasat yang tidak enak. Bimo itu lelaki yang belum selesai dengan dirinya sendiri, Din. Dia masih terlalu terikat ibunya dan ambisinya lebih besar dari kemampuannya. Ayah takut kamu yang jadi korban, kata ayah dulu, dan aku dengan bodohnya membela Bimo mati-matian. Bimo orang baik, yah, dia cuma butuh kesempatan. Dina yakin bisa bahagia sama dia. Sekarang lihatlah diriku. Maafkan Dina, yah, isakku pecah di tengah deru hujan. Ayah benar. Dina salah, Dina bodoh. Aku sudah berjalan hampir setengah jam, tapi rasanya sudah berjam-jam. Kakiku sudah hampir mati rasa. Pandanganku mulai kabur karena pusing dan lapar. Aku belum makan sejak siang karena sibuk melayani tamu-tamu Bimo. Tiba-tiba dari arah belakang, sorot lampu mobil yang sangat terang menyilaukan mataku. Sebuah mobil melaju perlahan menembus hujan. Jantungku berdegup kencang. Apakah itu Bimo? Apakah dia sadar dan menyusulku? Sepercik harapan bodoh muncul. Kalau itu Bimo, aku akan... tidak. Kalau itu Bimo, dia pasti hanya akan memarahiku lagi. Aku meminggirkan langkahku ke trotoar, memberi jalan. Namun, mobil itu tidak menyalip. Mobil itu justru melambat. Menyamakan kecepatannya dengan langkah pincangku. Itu bukan mobil Bimo. Itu sebuah sedan hitam besar, mewah, dan terlihat kokoh. Jenis mobil pejabat atau pengusaha kelas atas. Kaca mobilnya gelap. Aku tidak bisa melihat siapa di dalamnya. Ketakutan mulai merayap. Apakah ini orang jahat? Penculik? Di kondisi seperti ini, aku adalah sasaran empuk. Mobil itu berhenti tepat di sampingku. Kaca jendela belakang perlahan turun secara otomatis. Aku memeluk Rian semakin erat. Siap lari meski kakiku sakit. Namun saat kaca itu terbuka sepenuhnya, mataku terbelalak lebar. Wajah yang sangat kukenal ada di sana. Wajah yang selama ini kurindukan sekaligus kuhindari karena rasa malu. Ayah. Beliau duduk di kursi belakang mengenakan kemeja batik yang rapi. Di tangannya ada sebuah map dokumen. Wajahnya yang tua namun gagah itu menatapku dengan ekspresi yang sulit kutebak. Awalnya bingung, lalu berubah menjadi syok yang luar biasa. Dina, suaranya berat menembus suara hujan. Aku mematung, lidahku keluh.